Italia kena semprot UEFA, Guardiola senang sidang Manchester City segera mulai. Carvajal yakin Barcelona akan tergelincir. Erick Thohir beri respon menohok soal isu paspor ganda pemain timnas. Yuk langsung aja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out! UEFA semprot Italia karena lambat siapkan stadion untuk Euro 2032. Italia akan menjadi tuan rumah Piala Eropa 2032 bersama Turki. Namun proses penggarapan stadion tak kunjung terlihat dan baru satu arena yang siap. Lambatnya progres persiapan stadion-stadion ini bikin kesal UEFA. Arteta cuma butuh 10 detik putuskan pinjam Sterling. Mikel Arteta tahu betul kualitas Raheem Sterling. Manajer Arsenal itu bahkan cuma perlu 10 detik untuk memutuskan kepindahan Sterling. Baginya pengalaman dan jam terbang Sterling memang dibutuhkan untuk membimbing para pemain muda di skuad Gunners agar bisa bersaing dengan Manchester City dan Liverpool dalam perebutan gelar juara. Arteta manfaatkan cedera Merino untuk kasih paham taktik. Mikel Arteta tak mau rugi double karena cederanya Mikel Merino. Manajer Arsenal itu memanfaatkan waktu pemulihan Merino untuk memahamkan taktik dan permainan tim. Soal sampai kapan Merino harus menepi, Arteta pun tidak tahu pasti. Tottenham versus Arsenal, Postecoglou tebar pujian untuk The Gunners. Ange Postecoglou menebar pujian untuk rivalnya Arsenal jelang derby London Utara. Postecoglou mengakui secara terbuka bahwa level Arsenal sudah meningkat jauh. Mereka bukan lagi tim yang berjuang untuk sekedar finish di zona Liga Champions, melainkan punya aura penantang juara. Guardiola senang sidang Manchester City segera mulai. Pep Guardiola senang persidangan kasus pelanggaran aturan finansial Manchester City segera bergulir. Ia tak sabar menantikan hasilnya. Persidangan yang dilabeli persidangan abad ini tersebut akan mulai bergulir pada Senin 16 September 2024. Diperkirakan prosesnya akan memakan waktu 2,5 bulan dan putusan kemungkinan akan keluar pada awal 2025. Maresca tak punya waktu pikirkan isu keretakan dua bos Chelsea. Dua bos besar Chelsea kabarnya mengalami keretakan. Enzo Maresca mengaku tak punya waktu untuk memikirkan hal tersebut. Ia memilih lebih fokus memikirkan timnya yang masih belum konsisten di awal musim ini. Siapa bilang Vinicius mau ke Arab Saudi? Bursa transfer musim panas lalu dipanaskan dengan rumor Vinicius yang diminati oleh Al Ahly. Rumor masa depan ini disebut-sebut mengganggu performa Vinicius di awal musim ini. Meski Madrid sudah menolak mentah-mentah tawaran Al Ahly, rumor Vinicius sepertinya tidak akan hilang begitu saja. Dengan tawaran yang lebih besar ke depannya, bukan tak mungkin Vinicius tergoda untuk pindah. Terkait rumor tersebut, Ancelotti selaku pelatih Madrid tidak khawatir sebab dia belum pernah mendengar dari Vinicius soal keinginannya untuk pindah. Rafinha masih bisa lebih gacor lagi. Rafinha sedang menikmati start cemerlang di musim 2024-2025. Rafinha memperingatkan rival-rival Barcelona bahwa performa dirinya masih bisa lebih oke lagi. Pelatih baru Barcelona Hansi Flick jadi salah satu faktor yang mempengaruhi performa eksplosif Rafinha. Carvajal yakin Barcelona akan tergelincir. Jadwal pertandingan akan semakin padat dalam beberapa minggu mendatang dengan dimulainya Liga Champions, UEFA, dan pertandingan tambahan dalam agenda kedua tim. Tuntutan untuk berjuang di berbagai lini akan menjadi ujian sumber daya di musim yang menuntut ini. Dan Carvajal yakin Barcelona akan segera terpuruk.
Erick Thohir beri respon menohok soal isu paspor ganda pemain timnas. Belakangan ini muncul isu paspor ganda yang dimiliki para pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kabar itu berhembus setelah mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter Gonta, mengklaim para pemain naturalisasi bisa membuang paspor Indonesia ketika selesai membela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan untuk tidak mempertanyakan dedikasi dan perjuangan para penggawa skuad Garuda. Xabi Alonso pastikan Ezequiel Palacios sudah siap main. Pelatih Xabi Alonso memberi kabar yang cukup membahagiakan mengenai kondisi Ezequiel Palacios. Sebelumnya pemain berusia 23 tahun itu harus absen dari 2 laga pekan perdana Bundesliga 2024-2025 karena ia masih menjalani tahap penyembuhan pasca operasi atas cedera meniskus yang ia alami saat membela Argentina di Copa America 2024. Xabi Alonso memastikan bahwa Ezequiel Palacios telah pulih dan siap untuk dimainkan. Benjamin Sesko beberkan target pribadinya di Leipzig musim ini. Benjamin Sesko menargetkan untuk tampil lebih baik dan bisa memberikan kontribusi lebih bagi RB Leipzig di musim 2024-2025. Sesko menegaskan koneksi antar pemain jadi poin utama, kekuatan mereka mengarungi musim baru. Tentunya saya ingin bermain, saya ingin menunjukkan kemampuan saya, membantu tim meraih tujuannya. Penting juga bagi saya untuk bermain dan tampil lebih baik dalam setiap pertandingan, ungkap Sesko. Napoli yakin visa Kvaratskhelia bisa dimainkan saat lawan Cagliari. Napoli yakin visa Kvaratskhelia akan tersedia melawan Cagliari pada hari Minggu meski dilaporkan mengalami cedera ringan saat bertugas bersama Georgia. Kvara telah menjalani tes medis di Naples yang mengesampingkan masalah signifikan apapun bagi bintang berusia 23 tahun itu yang akan melanjutkan latihan dengan anggota tim lainnya hari ini. Kvaratskhelia sendiri merupakan salah satu pemain andalan Napoli di bawah asuhan Antonio Conte. Bobrok awal musim ini, Paulo Fonseca langsung kena ultimatum Ultras Kurvasud. Awal kehidupan Fonseca di San Siro ternyata tidak seperti yang diharapkan. Dari 3 laga awal di Liga Italia musim ini, Fonseca gagal mempersembahkan kemenangan untuk AC Milan. Pelatih asal Portugal tersebut mendapatkan ultimatum dari pendukung garis keras AC Milan Kurvasud Milano. Dalam pernyataan mereka, Kurvasud Milano mengutuk keras start buruk I Rossoneri awal musim ini. Fabian Harzeler diganjar gelar manajer terbaik Premier League bulan Agustus. Fabian Harzeler resmi dinobatkan sebagai manajer terbaik Premier League bulan Agustus setelah membawa Brighton and Hove Albion meraih awal tak terkalahkan di musim 2024-2025. Manajer asal Jerman ini mengawasi 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 3 pertandingan pembuka. Penghargaan ini membuat Harzeler yang berusia 31 tahun itu menjadi pelatih kepala permanen termuda dalam sejarah Premier League yang memenangkan penghargaan lain. Erling Haaland terpilih sebagai pemain terbaik Premier League bulan Agustus. Erling Haaland kembali mencetak sejarah di Premier League dengan terpilih sebagai pemain terbaik bulan Agustus 2024 versi EA Sport. Penyerang Manchester City ini memenangkan penghargaan tersebut setelah mencetak 7 gol dalam 3 pertandingan. Kontribusinya yang luar biasa membantu Manchester City meraih 3 kemenangan sempurna di bulan Agustus. Penghargaan ini merupakan yang ketiga kalinya bagi Haaland. Arne Slot agak kesal ketika ditanya soal saga kontrak Salah. Manajer Liverpool Arne Slot tampak agak kesal ketika ditanya lagi soal saga kontrak pemainnya yakni Mohamed Salah. Sejauh ini belum ada kabar pasti terkait perpanjangan kontraknya. Namun rumor yang beredar menyebut bahwa manajemen Liverpool berharap bisa segera mengikat Mohamed Salah.
Arne Slot mengatakan akan memberikan jawaban yang membosankan pada para jurnalis. Slot juga menegaskan ia ogah membahas masalah tersebut dalam sesi konferensi pers. Van de Beek, tak ada kata-kata jelek untuk MU. Donny van de Beek mengakui dirinya tidak memiliki penilaian yang buruk terhadap karirnya di Inggris. Setelah mendarat di United dari Ajax pada 2020, akhirnya Van de Beek mewujudkan kepindahan permanen dari Theatre of Dreams dengan gabung ke klub ambisius La Liga Girona di musim panas ini. Itu adalah masa lalu, namun tak ada satupun kata jelek mengenai MU. Tentu saja saya tidak banyak bermain, tetapi saya banyak belajar, ujar Van de Beek. Masih banyak yang diberikan Griezmann untuk Atletico Madrid. Antoine Griezmann kehilangan tempatnya di starting line-up Atletico Madrid. Diego Simeone memiliki sederet penyerang dalam skuadnya. Legenda Prancis Thierry Henry menyebutkan bahwa masih banyak yang bisa diberikan oleh Griezmann setelah karirnya yang panjang. Griezmann kurang beruntung karena belum berhasil menjuarai La Liga di era Diego Simeone, namun ia adalah pencetak gol terbanyak di sepanjang sejarah klub. Al Nassr apes, Ronaldo belum lepas dari teror Messi. Meski sudah beda benua, Cristiano Ronaldo belum bisa lepas dari teror Lionel Messi. Kasus terbaru terjadi ketika Al Nassr menjamu Al Ahly. Suporter tim tamu coba mengganggu Ronaldo dengan nama Messi. Peristiwanya berlangsung ketika pria kelahiran Madeira itu bergerak di sisi kiri lapangan. Nama Messi menggaung dari tribun fans Al Ahly. Ronaldo terlihat cuek sembari berjalan menuju kotak penalti. Pertandingan sendiri berujung skor imbang 1-1. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!